pohon yang besar, ya, sebesar apapun pohon itu, jika ada sebuah kekuatan yang lebih besar, itulah angin kencang, maka dia patah dan putus dengan akarnya. Nah, kita sebagai manusia dalam menghadapi badai-badai kehidupan ini, ya, menghadapi tantangan-tantangan ini, sampai sejauh mana kita tetap kukuh dengan akar keyakinan, akar keimanan kita, agar kehidupan kita ini tetap selamat, tetap sukses, dan kita mencapai kebahagiaan. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, sebuah hikmah dari angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Jadi akar kehidupan kita ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kukuhnya keimanan itu, berakar mendalam keimanan kita kepada Allah, maka sekencang apapun angin yang datang, sehebat apapun badai yang muncul, kita tetap mampu bertahan dengan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah pelajaran yang sangat penting dan mendasar dalam kita menghadapi perubahan-perubahan musim yang sedang terjadi dalam kehidupan kita di alam semesta ini. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Zaman itu menunjukkan peradaban, zaman itu juga menunjukkan bagaimana manusia membangun peradaban, ya, dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang kita lihat bagaimana hampir seluruh para nabi, ya, seluruh para nabi yang mereka telah berusia, ya, kisah Nabi Zakaria, ya, kisah Nabi Zakaria yang sangat fenomenal diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Allah, telah putih rambutku dan sudah mulai lemah tulang belulangku. Sampai hari ini aku belum memiliki generasi yang melanjutkan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi seorang pemimpin, seorang ayah, seorang tokoh siapapun dia, secara naturally, secara alamiah, dia harus berpikir, apakah ada orang yang menggantikan dia? Ya. Apakah ada orang yang menggantikan dia? Ya, jadi siapa yang menggantikan? Generasi yang menggantikan itu. Ya. Jadi persiapan generasi. Karena memang pada setiap zaman, itu masing-masing ada generasinya. Ya. Nah, dan setiap generasi itu muncul untuk zamannya. Jadi kita kadang-kadang sebagai orang tua, kita mengharapkan sebuah generasi, tapi bagaimana kita mempersiapkan generasi itu untuk sesuai dengan zamannya. Ya, kita bisa lihat bagaimana ahli-ahli manajemen, ya, dalam melihat, mempelajari tentang motivasi. Ada yang mengatakan teori X dan Y, ada yang mengatakan teori Z, ada yang mengatakan sekarang generasi milenial. Apapun istilah-istilah yang diberikan sesuai dengan zamannya itu, tetap kita mempersiapkan siapa generasi-generasi yang akan kita tampilkan itu. Nabi Zakaria, ya, itu melahirkan Yahya, ya, melahirkan Yahya. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu melahirkan Ismail dan Ishak, ya. Nabi Yakub, ya, dengan Yusuf alaihissalam, ya, dengan Yusuf alaihissalam. Jadi semuanya itu adalah persiapan-persiapan generasi yang sesuai dengan zamannya, ya. Nah, Nabi Yusuf ternyata dia dengan segala macam perjalanan ujian kehidupan yang diberikan kepada dia, dia sejaman dengan
penguasa Mesir waktu itu, apakah Ramses atau kita sebut juga Firaun. Ya. Jadi ini contoh. Ya. Bagaimana Nabi Lut, Nabi Lut alaihi salam, ya, dia hidup dalam zaman Sodom, ya, zaman Sodom, ya, yang sedemikian rupa masyarakat yang dihadapinya. Jadi kita sebagai orang tua, itu berkewajiban mempersiapkan generasi-generasi yang sesuai untuk kepentingan zamannya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa seluruh para nabi dan rasul, mereka datang pada zamannya dengan episode sejarah, dengan periode kesejarahannya. Ya, mereka membuat peninggalan yang sedemikian rupa. Namun catatan yang paling penting, seluruh nabi dan rasul itu mereka selalu menyeru, berimanlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, dan a'budullah, jadilah kau menjadi hamba-hamba Allah. Kemajuan teknologi, ya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ingat, ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanyalah alat agar supaya manusia menjalani kehidupan ini akan lebih mudah. Dan bagaimana dengan alat-alat yang lebih mudah itu, kita bisa menyadarkan manusia untuk pandai mensyukuri semua apa yang diberikan oleh Allah kepada dia. Nah, zaman, ya, kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana misalnya era Genghis Khan, bagaimana era Kubilai Khan, ya, bagaimana era katakanlah perang salib yang pernah ada di dalam sejarah, bagaimana era kebangkitan para sultan-sultan. Nah, tapi zaman berubah. Nah, di sanalah kita melihat bahwa ternyata, ya, kita hidup itu memang harus senantiasa di dalam tuntunan, ya, di dalam tuntunan Allah yang Maha Kuasa, sehingga kitalah yang akan mengendalikan zaman, kitalah yang akan membangun peradaban itu sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amanat-amanat inilah yang siogianya memang kita tanamkan kepada generasi-generasi, kepada anak-anak kita, ya.